Australia meminta maaf kepada militer Indonesia atas penghinaan Pancasila dalam kurikulum yang digunakan pangkalan militer Campbell Barracks. Angkatan Darat maupun Angkatan Militer Australia menyesalkan kejadian tersebut. Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Sobat sekalian, tak hanya tetangga dekat, tetapi juga teman baik. Negara manakah itu? Ya, tepat sekali, Australia. Sobat sekalian, Indonesia dan Australia bagai saudara sepupu yang didekatkan secara geografis. Tak heran apabila keduanya menjalin hubungan kerjasama bilateral. Namun demikian, hubungan Indonesia dan Australia ini bak gelombang air laut sob. Pasalnya, hubungan bilateral keduanya kerap dibumbui pasang surut. Jika diibaratkan nih, Australia dan Indonesia adalah dua tetangga yang bersebelahan, tapi diam-diam saling membenci. Di luar seperti tak ada masalah, tapi di balik itu kita dan mereka bagai kucing dan anjing. Sempat memanas lalu meredam lagi, seperti contoh, pada beberapa waktu lalu, saat terjadi pelesetan dalam kurikulum militer Australia. Yang ternyata ada sebuah pernyataan yang mendukung kebebasan Timor Leste dan Papua, serta Pancasila yang dipelesetkan menjadi Pancagila. Meskipun, Australia sudah meminta maaf, tapi rasa jengkel itu masih belum hilang juga. Walaupun peristiwa ketegangan dua negara ini bukan kali pertama yang terjadi ya sob. Karena memang sedari dulu hubungan bilateral ini kerap dihiasi dengan perselisihan, ketegangan, maupun perbedaan pandangan. Kalian masih ingat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu? Kerusuhan yang sempat menarik perhatian dari negara-negara Pasifik. Nah, menariknya, kerusuhan ini membuat negara Vanuatu berkoar-koar, menjadi salah satu yang paling vokal bersuara atas peristiwa ini. Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, Vanuatu meminta Australia turun tangan menangani konflik Papua dalam pidato di Majelis Umum PBB ke-74 lalu. Aneh sekali, bertingkah seolah-olah paling tahu, padahal nyatanya tak tahu apa-apa tentang permasalahan di negara kita ini. Lantas sebenarnya apa sih yang membuat Australia begitu berani mencampuri urusan dalam negeri orang? Segabut itukah? Nah, oke, mari kita bedah satu persatu beberapa alasan yang membuat Australia terlihat berani pada Indonesia. Sobat sekalian, rupa-rupanya Australia merasa kuat karena backingan dari AS sebagai mitra kerjanya. Hubungan dua negara ini memang sudah terjalin sejak dahulu, karena mereka merasa klop aja gitu bos, sama-sama berbagi beberapa nenek moyang dan sejarah yang sama. Terlepas dari itu, pasti mereka juga mempunyai tujuan dan misinya masing-masing kan, termasuk dalam bidang militernya. Nah bro, enggak tahu kenapa nih, Wakil Presiden AS Mike Pence mengumumkan kerjasamanya dengan Australia, untuk membangun sebuah pangkalan militer di wilayah Papua Nugini, yang berbatasan langsung dengan Papua Barat yang masuk dalam teritori Indonesia. Wah ada maksud apa nih? Serasa sudah jelas saja rupanya, jika di balik pembangunan berbasis pertahanan tersebut pasti ada rencana besar bagi kedua negara. Komen di bawah bos. Alasan kedua adalah di mana posisi Australia yang berada di dalam Dewan HAM PBB. Karena kedudukan inilah yang membuat Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Ragenvanu, meminta Australia untuk turun langsung menangani konflik di wilayah Papua, dan harus meningkatkan kontribusinya secara substansial dalam masalah Papua Barat. Di luar dari masalah ini, malah Australia yang kena nih bos. Karena pada sidang Dewan HAM yang digelar 5 tahun sekali pada Januari tahun 2021 lalu, Dewan HAM PBB malah menyorot isu yang dialami warga aborigin di Australia. Waduh gimana nih bos, ingin bersikap pahlawan namun menutup mata isu warganya sendiri. Oke, di poin yang ketiga adalah tentang permasalahan di masa lalu yang membuat hubungan kedua negara memanas. Nah bosku, bisa dibilang keberanian Australia pada Indonesia juga bisa dilihat dari kejadian di masa lalu. Di mana kejadian lepasnya Timor Timur, hingga penyadapan yang terjadi di zaman pemerintahan Presiden SBY, yang menjadi salah satu bukti campur tangan dari negeri kanguru itu terhadap internal Indonesia. Mungkin keberhasilan yang telah dilakukan Australia, seolah menjadi semacam kepercayaan diri, bahwa mereka bisa mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan sangat mudah.
Iya, semacam ketika lu dapet peringkat 1 terus di kelas gitu sob, jadi pede kan tiap ngerjain semua soal UASnya. Lalu selanjutnya di poin keempat, tentang adanya campur tangan asing soal Papua jika dilihat dari kacamata analisis. Menurut analisis Hendrajit, yaitu Direktur Eksekutif Global Future Institute pada laman The Global Review, yang mana tulisannya berjudul Amerika Inggris Australia Belanda, Mata Rantai Gerakan Internasionalisasi untuk Papua Merdeka. Dari situlah, seolah menyibak tabir adanya kepentingan asing di balik masalah yang terjadi di wilayah Papua tersebut. Jelas, ini perlu menjadi perhatian serius agar bisa segera diatasi secepat mungkin ya kan? Selain itu, kita flashback ke zaman di mana kolonialisme masih terjadi di Indonesia. Nah, pada awalnya Selandia Baru dan Australia mendukung Belanda untuk tetap bercokol di Papua sebagai wilayahnya bos. Karena mereka melihat nih, jika Papua bisa menjadi daerah penyangga potensi serangan dari arah utara. Sehingga dengan kata lain mereka ingin agar Papua tetap menjadi sekutu barat. Begitu singkatnya. Nah sob, keempat alasan itulah yang menurut Mimin paling valid, jika Australia terlihat sangat berani ikut campur masalah negara kita. Koreksi Mimin jika apa yang Mimin sampaikan ada kurangnya. Dari peristiwa yang ada, sudah jelas ya siapa sebenarnya pihak asing yang memiliki kepentingan soal Papua. Meski belum terlihat, serangkaian kejadian dan analisa yang ada, jelas harus dicermati dan diwaspadai. Indonesia harus pasang mata awas, agar tak lagi kecolongan seperti tim-tim. Kalau perlu perang kita layani, toh soal militer Indonesia lebih baik. Sekian dari Mimin, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalam.